Assalamualaikum. Baik, anak-anak ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum ibu memulai pembelajaran, sebelum kita membaca doa dan ibu mengecek kehadiran anak ibu semua nih, ibu tanya dulu nih kondisi anak-anak ibu. Nanti setelah ibu bertanya, mohon dijawab ya anak-anak ibu semua. Apa kabar muridku semuanya? Baik. Apa kabar muridku semuanya? Sehat. Apa kabar muridku? Apa kabar guruku? Apa kabar muridku semuanya? Baik, sehat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak ibu semua sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Selain agar anak-anak ibu bisa memahami pelajaran dengan baik, di samping itu, dengan kita membaca doa akan dapat menumbuhkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi siapa anak-anak ibu yang datang cepat? Siapa? Randy ya. Oke, silakan Randy bantu ibu siapkan pembelajarannya dan pimpin doa ya. Bantu ibu ya. Oke, yuk kita dengarkan Randy ya. Siap, berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Terima kasih ya kepada anak ibu yang sudah membantu ibu memimpin doa. Oke, tadi sudah ibu pastikan nih anak-anak ibu sudah siap memulai pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak ibu harus semangat. Sekarang ibu mau nanya nih, kira-kira ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semuanya? Hadir semuanya. Oke, berarti kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yuk sama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita harus bersyukur karena anak-anak ibu semua dapat hadir belajar di sekolah dalam keadaan sehat tanpa ada yang sakit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengingatkan kembali keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Dan agar anak-anak ibu tetap melakukannya, kita akan mengingatnya kembali ya. Nah, kira-kira nih siapa yang masih ingat kesepakatan dan keyakinan kelas kita yang pertama? Oh, Randy. Ya, Randy. Silakan apa, Nak? Iya, pintar Randy. Terima kasih Randy. Kita harus saling menghargai dan berperilaku sopan. Sepakat ya? Sepakat. Oke, yang kedua siapa lagi yang masih ingat? Ya, Nak? Menumbuhkan sikap moderasi beragama dengan saling toleransi. Iya, pintar sekali anak Ibu Tina ya. Kita harus menumbuhkan sikap moderasi beragama. Di antara kita kan tidak semuanya muslim ya anak-anak ibu semua ya. Ada yang non muslim. Makanya kita harus tetap saling
Hargai, tidak boleh kita menghargai orang yang tidak seagama dengan kita. Yang ketiga, siapa nih? Ya. Iya, pintar sekali. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Sepakat, Nak? Oke. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita terhadap tanah air, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semuanya ikut bernyanyi ya, Nak? Semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun? Rukun iman. Rukun iman ada berapa, Nak? 6. Nah, kira-kira beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, ini rukun iman keberapa ya? Kelima. Nah, materi kita hari ini yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, apa sih yang kita pelajari? Pertama, anak-anak ibu bisa lihat nih di slide yang di depan. Yang pertama adalah apa beriman kepada hari akhir itu? Nah, nanti kita bahas ya. Anak-anak ibu bisa menyaksikan video pembelajaran, kita berdiskusi. Nantinya anak-anak ibu akan paham. Nah, materi selanjutnya apa anak ibu? Silakan Nak dibaca. Iya, mengapa beriman kepada hari akhir itu penting? Pintar. Yang ketiga, siapa yang mau bantu ibu dari kelompok sana? Materi kita yang ketiga apa? Bagaimana konsep beriman kepada hari akhir dapat membantu seseorang memperbaiki perilakunya? Iya, bagaimana konsep beriman kepada hari akhir ini nanti bisa membantu anak-anak ibu semua memperbaiki perilakunya maupun perilaku kawan-kawannya. Yang sebelah sana bantu ibu yang terakhir nih, materi kita tentang apa hari ini? Untuk apa beriman kepada hari akhir? Iya, jadi materi selanjutnya adalah untuk apa kita beriman kepada hari akhir. Sebelum kita membahas materi hari ini, ibu ingatkan kembali nih materi kita sebelumnya. Anak-anak ibu ingat nggak materi sebelumnya itu apa? Tentang apa? Iya, tentang keberagaman. Ya, ibu tanya nih siapa yang bisa jawab. Kira-kira nih, sebutkan macam-macam keberagaman yang ada di sekitar anak-anak ibu semua. Ya, Randy. Suku, bahasa, dan perilaku. Iya, pintar sekali. Jadi ada banyak keragaman, suku, bahasa, dan macam-macam perilaku. Kira-kira ada berapa macam perilaku yang anak-anak ibu ketahui, Nak? Ada perilaku yang baik, sudah itu ada perilaku yang buruk. Nah, itu realitas. Nah, dan itu termasuk keberagaman yang sering kita temui. Yang kedua nih, ibu bertanya lagi. Bagaimana cara anak-anak ibu menyikapi adanya keberagaman perilaku di antara anak-anak ibu semua? Iya, Tina. Jika ada kawan yang berbuat salah, kita harus mengingatkannya. Iya, pintar. Tadi kan sudah kita bahas, ada perilaku baik, ada perilaku yang tidak baik. Jika ada teman kita yang berbuat salah, kita harus mengingatkan. Tidak boleh kita malah memusuhinya. Ya, anak-anak ibu semua. Selanjutnya apa lagi? Iya, Sasa. Apa Sasa? Mengajak teman untuk berperilaku terpuji. Pintar Sasa. Jadi kita harus
Mengajak teman-teman kita untuk berperilaku terpuji. Ya, nah Ibu. Jika teman berbuat baik, kita harus menirunya. Iya, tadi kata Kerin, jika teman kita berbuat baik, kita harus menirunya. Betul apa salah yang disampaikan Kerin tadi? Iya, jadi kita harus meniru perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui diskusi dan mencermati video pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep beriman kepada hari akhir dan mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dengan ungkapan kritis dan bergotong royong. Jadi nanti kegiatan pembelajaran kita itu ada diskusi dan anak-anak Ibu mengamati, mendengarkan video pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui presentasi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana konsep beriman kepada hari akhir dapat membantu seseorang memperbaiki perilakunya. Nah, setelah nanti kita diskusi, anak-anak Ibu akan menuliskan hasil diskusi pada Google Form yang ada di laptop di depan anak-anak Ibu semua. Selanjutnya anak-anak Ibu akan mempresentasikan per kelompok di depan kelas. Tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu bekerja sama dengan semangat dan bergotong royong. Jadi saat diskusi, anak-anak Ibu harus semangat bekerja samanya. Saling bergotong royong, saling berbagi ide dan gagasan. Paham anak-anak Ibu semua? Oke, terima kasih. Nah, untuk Ibu mengetahui tingkat pemahaman awal anak-anak Ibu tentang materi kita hari ini, Ibu akan melaksanakan asesmen diagnostik awal. Jadi anak-anak Ibu jangan takut ya dengan penilaian ini tidak ada kaitannya dengan nilai. Ibu hanya ingin mengukur nih sejauh mana anak-anak Ibu sudah memahami materi tentang beriman kepada hari akhir. Siap ya anak-anak Ibu semua ya, kita lakukan dengan interaktif, nanti kita kasih contoh dulu di depan, setelah itu anak Ibu langsung mengerjakannya per kelompok di laptop anak-anak Ibu masing-masing. Paham anak-anak Ibu semua? Paham, Bu. Untuk apa kita selalu bersikap terpuji? Oke, kita geser coba ya di sini ya. Nah, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Kira-kira yang mana? Iya, nggak apa-apa, jawab saja anak-anak Ibu semua. Apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat? Wih, pintar anak-anak Ibu ya. Apa yang terjadi saat hari kiamat datang? Wah, luar biasa nih anak Ibu nih. Bagaimana caranya agar setelah hari kiamat datang, kita dimasukkan ke dalam surga? Wah, luar biasa nih anak-anak Ibu. Kita cek nih ya. Kira-kira benar apa salah? Wah, benar semua. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Pintar anak-anak Ibu. Berarti anak-anak Ibu sudah memiliki kemampuan awal yang bagus. Dan nantinya kita tinggal berdiskusi, ya, mencari solusi permasalahan yang akan kita angkat nanti saat diskusi. Ya, hebat sekali anak-anak Ibu semua. Agar anak-anak Ibu lebih semangat lagi di dalam belajar, kita melakukan ice breaking dulu nih, yaitu tepuk anak soleh. Ingat nggak anak-anak Ibu? Ingat. Yuk, kita mulai ya ice breakingnya dengan semangat. Yuk, tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah.
illallah Muhammad Rasulullah Islam. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran problem based learning. Apa sih pembelajaran problem based learning itu? Yaitu pembelajaran berbasis masalah. Artinya anak-anak ibu semua, pada hari ini kita akan menyepakati ya permasalahan apa yang akan kita bahas di saat anak-anak ibu diskusi. Selanjutnya nanti anak-anak ibu juga mencari solusinya dengan cara berdiskusi antar kelompok. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran berkelompok di antara anak-anak ibu semua nanti beragam ya. Setelah kita melaksanakan asesmen diagnostik awal ya non kognitif di awal pembelajaran lalu, ibu sudah melakukannya dan ibu campur anak-anak ibu semua ya. Ada yang gaya belajar kinestetik, auditori, visual, ibu campur setiap kelompok. Begitu juga keragaman anak-anak ibu semua, ya. Anak ibu di sini ada yang muslim dan ada yang non-muslim. Jadi tidak boleh kita memilih-milih teman ya anak-anak ibu semua. Nah, karena tadi sudah ibu sampaikan ya, diskusi kita pada hari ini yaitu tentang beberapa permasalahan nih. Nanti akan anak-anak ibu identifikasi. Nah, dari permasalahan yang anak-anak ibu identifikasi tadi, anak-anak ibu akan memilih salah satunya per kelompoknya apa nih yang mau dicari solusinya. Jadi setiap kelompok memilih satu masalah, selanjutnya diskusikan solusinya. Ya anak-anak ibu semua, paham? Nah coba lihat ke depan semuanya. Nah adapun permasalahan yang kita angkat hari ini ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang mengabaikan perbuatan baik dan bertindak semaunya. Nah, tadi sudah kita bahas di awal keberagaman tingkah laku yang anak-anak ibu hadapi saat bergaul di lingkungan. Tadi ada perbuatan apa saja, Nak? Perilaku baik, sudah itu perilaku buruk. Nah, kita sering kan melihat teman-teman ataupun orang lain ya mereka selalu berbuat tidak baik. Contohnya perilaku tidak baik itu apa anak-anak ibu semua? Contoh perilaku tidak baik apa nak? Ya, mengejek teman, ya itu nggak perilaku baik. Apalagi contoh perilaku tidak baik? Ya, membuli teman. Ya, boleh nggak kita membuli teman? Tidak ya. Apalagi contoh perilaku tidak baik? Berteman hanya dengan orang yang pintar. Iya, berteman hanya dengan anak yang pintar aja. Iya, itu boleh atau tidak? Tidak, harus beragam. Kalau di sini nih Ibu mau tanya dulu, perilaku yang tidak baik yang sering anak-anak Ibu temui di keseharian anak-anak Ibu semua, contohnya apa? Mencaci teman. Mencaci teman, ya. Nah, ini nak yang menjadi permasalahan kita hari ini. Kenapa ya? Sering enggak kamu melihat orang yang melakukan seperti anak-anak ibu sebut tadi, membuli, mengejek, ya, memilih teman. Sering enggak anak-anak ibu hadapi, temukan? Sering kan? Nah, makanya hari ini itu menjadi permasalahan kita. Apa tugas dari anak-anak ibu semua? Anak-anak ibu boleh memilihnya. Nah, contoh kelompok 1. Kira-kira di sini ada beberapa ibu berikan permasalahan kelompok 1. Pilih nak, mana yang mau anak-anak ibu pilih nih, materi atau masalah yang anak-anak ibu angkat dan mencari solusinya. Kira-kira pilih nak, ada yang bagaimana konsep beriman, apa itu beriman, sudah itu mengapa dan untuk apa. Kalau kelompok 1 pengen yang mana nak, materi yang dipilih? Konsep beriman. Hah? Bagaimana konsep beriman pada hari akhir? Membantu seorang memperbaiki perilakunya. Iya, sepakat ya kelompok 1 memilih itu. Ya, jadi kelompok 1 memilih permasalahan bagaimana konsep beriman kepada hari akhir dapat membantu seseorang memperbaiki perilakunya. Pintar kelompok 1. Nanti diskusikan solusinya seperti apa, nanti dituangkan ke dalam Google Form yang ada di laptop. Nanti ibu pandu.
Kelompok 2 mau milih yang mana nih? Permasalahannya. Mengapa beriman kepada hari akhir itu penting? Sepakat kelompok 2? Ya, nanti diskusikan ya. Oke, terima kasih kelompok 2, pintar. Kelompok 3, silakan pilih kira-kira yang mana nih permasalahan yang mau diangkat. Apa itu beriman kepada hari akhir? Sekaligus nanti anak-anak ibu juga membahas apa itu beriman kepada akhir dan untuk apa beriman kepada hari akhir ya. Karena itu dia keterkaitan, jadi anak ibu mengangkat itu. Jadi sepakat kelompok 3 memilih itu? Sepakat? Oke, nanti berdiskusi ya anak-anak ibu semua. Nah, di hadapan anak-anak ibu ada beberapa masalah kan tadi ibu sajikan dan anak-anak ibu sudah memilihnya sesuai kemampuan dan keinginan anak-anak ibu semuanya. Nah, karena setiap kelompok sudah memilih permasalahan yang diangkat, maka tadi sudah ibu sampaikan kita belajar sendiri atau belajar kelompok hari ini? Belajar kelompok. Jadi anak ibu berdiskusi per kelompok. Mencari solusinya per kelompok, mencari langkah-langkah solusinya juga per kelompok. Nah, jadi ibu harapkan anak-anak ibu semua nanti aktif di dalam diskusi. Bisa, nak? Jangan malu-malu menyampaikan pendapatnya, sampaikan aja. Contohnya Randy, gimana nih cara kita memperbaiki perilaku seperti ini, A, B, C. Tidak apa-apa, sampaikan saja. Ya. Jangan malu-malu. Silakan per kelompok anak-anak ibu melakukan investigasi. Apa sih itu ibu investigasi? Investigasi itu anak-anak ibu mencari informasi. Informasi apa? Informasi terkait solusinya. Selanjutnya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Nah, silakan anak-anak ibu berdiskusi per kelompok. Paham anak-anak ibu semua? Paham? Oke, kita mulai diskusinya. Silakan masing-masing ketua kelompok pimpin diskusinya. Kita investigasi yaitu mencari informasi atau mencari solusi. Ada buku di meja anak-anak ibu semua, ya, ada komik. Ada laptop, anak-anak ibu bisa mencari informasi di internet. Silahkan anak-anak ibu mau mencari informasinya itu dari mana saja. Kawan-kawan, kita cari informasinya di internet dulu ya. Oke, lanjut ketua. Lanjut ini. Kita mencari informasi dulu di internet ya. Oke, semangat ya kelompok 2. Kelompok 3. Mencari informasi di internet. Oke, silakan nak cari di internet. Ketik aja di sini. Iya nak. Enggak, nanti ada apanya. Ibu ajarin ya. Silakan anak-anak ibu eksplor sumber belajar yang sudah disediakan di meja masing-masing. Boleh cari solusi investigasinya di buku, boleh di komik, dan ada juga di internet. Silakan. Udah. Nah, tulis nama. Enggak, tulis nama kelompok kan, nama kelompok dulu. Permisi. Ke kamar mandi. Hah? Oh, ya udah, enggak apa-apa. Silakan. Nah, tadi anak-anak ibu sudah berdiskusi ya dan menulisnya ke dalam link Google Form yang ibu kirim ya di laptop anak-anak ibu masing-masing. Selanjutnya terlebih dahulu anak-anak ibu saksikan video pembelajarannya ya. Tadi sudah ibu sampaikan, anak-anak ibu campur beragam. Nah, bagi anak-anak ibu yang ingin menyimak video silakan, bagi anak-anak ibu yang ingin mendengar dengan seksama silakan. Paham anak-anak ibu semua? Ya, silakan ditonton ya. Oke, gimana video pembelajarannya? Setelah melihat video, anak-anak ibu jadi paham enggak materi beriman kepada hari akhir? Paham ya?
Nah, untuk anak ibu lebih memahami, ibu melakukan penguatan materi sebentar saja untuk sebagai pengingat saja. Nah, coba perhatikan anak-anak ibu ke depan. Ini ada gambar apa? Apa yang terjadi di gambar ini? Hancurnya alam semesta. Pintar anak ibu. Jadi dilihat ini ya, gedung-gedung hancur, ya bumi hancur, bintang dan langit saling bertabrakan. Dan inilah yang akan terjadi jika hari kiamat datang. Nah, dari gambar ini bisa nggak anak-anak ibu pahami hari kiamat itu apa sih? Iya, pintar, yaitu hari kiamat apa anak-anak ibu semuanya? Hancurnya alam semesta beserta isinya. Pintar sekali anak-anak ibu semua. Perhatikan lagi nih. Nah, tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat itu ada berapa, Nak? Ada dua. Yang pertama apa tadi? Tanda kiamat sugrot. Kiamat sugrot itu kiamat besar atau kecil? Kecil. Yang kedua, tanda kiamat kubro. Nah, sekarang saksikan. Ini ada gambar apa ini? Gunung meletus. Kira-kira gunung meletus ini tanda kiamat besar atau kecil? Pintar sekali anak-anak ibu semua, ya. Nah, ini apa lagi? Apa yang terjadi di gambar? Puting beliung. Kira-kira puting beliung ini tanda kiamat kecil atau kiamat besar? Kecil. Pintar, udah paham berarti anak-anak ibu nih ya, luar biasa. Nah, sekarang perhatikan lagi. Kalau bumi hancur, bintang dan bumi saling bertabrakan, itu kira-kira tanda-tanda kiamat kecil atau besar? Besar. Pintar, luar biasa. Berarti anak-anak ibu paham nih. Oke, nah dari pembahasan kita tadi, siapa nih yang tahu hikmah kita beriman kepada hari akhir? Siapa yang ingin membaca? Siapa? Ya, pintar anak ibu. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pintar sekali Tina ya. Dengan anak-anak ibu percaya dengan datangnya hari kiamat, keimanan anak-anak ibu akan meningkat. Apa maksudnya keimanan itu akan meningkat? Kayak sholat. Jadi taat lebih banyak, sholat sunnahnya dilakukan. Ya enggak? Sudah itu apa lagi? Contohnya, mengaji. Pintar apa lagi? Rajin bersedekah, pintar. Nah, itu salah satu hikmah kalau kita percaya dengan datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena saat hari kiamat datang semuanya mati tidak? Manusia binasa enggak? Hewan binasa enggak? Nah, makanya itu kita harus mempersiapkan diri. Nah, lanjut. Yang kedua, siapa yang mau baca? Ya. Yang kedua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Dengan kita mengimani, hari kiamat ini akan datang. Tentu kita akan menjaga diri supaya kita masuk surga, dapat banyak pahala. Kita harus melakukan perbuatan baik. Makanya dengan kita percaya kepada hari akhir, itu akan membuat kita menghindari perbuatan dosa. Ya. Nah, untuk mengukur perkembangan pemahaman anak ibu terhadap materi beriman kepada hari akhir, tadi sudah kita bahas nih, ya kan? Apa itu hari akhir? Dan anak-anak ibu juga sudah menonton apa tadi, Nak? Video pembelajaran. Nah, sekarang ibu akan memberikan tes formatif, yaitu tes untuk mengukur sejauh mana nih anak ibu sudah menguasai materi. Ya, kita coba nih yang satu. Nah, tanda hari kiamat kecil di bawah ini adalah, coba siapa yang mau maju ke depan? Ya, ayo Nak, ayo. Kamu pencet yang mana jawabannya, ayo jangan malu, nggak apa-apa. Ayo, anak yang mau maju ke depan itu anak yang pintar, anak yang luar biasa. Yuk, sayang. Ya, ayo Nak.
Tepuk tangan dulu buat teman kita. Ya. Nah, silakan Revaldi mau pilih. Ya, oke. Kita cek. Nah, apa bacaannya itu Revaldi? Nah, kira-kira mana jawabannya Revaldi? Yang tepat. B, kita lihat ya betul apa salah. Iya, pintar Revaldi. Tepuk tangan dulu buat Revaldi. Oke, terima kasih Revaldi. Nah, dari asesmen formatif tadi sudah kelihatan anak-anak ibu sudah memahami materi dengan baik. Berarti kita lanjut ke kegiatan pembelajaran selanjutnya. Silahkan anak-anak ibu kembali lihat laptopnya. Lanjutkan diskusinya. Cari solusinya. Kemudian hasil diskusi tadi masukkan ke dalam Google Form. Ayo. Silakan anak-anak ibu nanti ya hasil diskusinya dimasukkan ke dalam Google Form. Ya, udah ditulis tadi nak? Sudah ya? Oke, luar biasa. Berarti kita lanjut. Sudah menemukan solusi? Sudah. Dari mana saja anak-anak ibu tadi menemukan solusinya? Dari internet. Terus dari mana lagi? Buku. Dari buku. Anak ibu sana dari mana lagi? Dari komik. Jadi boleh dari mana saja ya. Nah, setelah tadi anak-anak ibu merumuskan masalah yang diangkat pada diskusi hari ini, kemudian menentukan solusinya, melakukan investigasi. Selanjutnya anak-anak ibu mencari informasi dari berbagai sumber. Langkah selanjutnya adalah anak-anak ibu melaporkan hasil diskusi tadi yang anak-anak ibu tulis di Google Form masing-masing laptop anak-anak ibu semua. Untuk yang pertama presentasi kelompok 1 ya. Sudah siap? Oke, yuk nak, silakan maju ke depan semuanya, bawa laptopnya. Randy, ya, nanti dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masalah yang kami angkat, yaitu bagaimana konsep beriman kepada hari akhir dapat membantu seseorang memperbaiki perilakunya. Solusinya yaitu kita harus sadar bahwa setiap manusia akan binasa saat hari kiamat tiba. Maka dari itu kita harus selalu bersikap baik pada diri sendiri dan orang lain. Dengan kita beriman kepada hari kiamat, kita akan mempersiapkan diri agar selalu bersikap terpuji. Sekianlah solusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, kita beri tepuk wow untuk kelompok 1 ya. Tunggu, tepuk wow. Kita beri W, kita beri O, kita beri W. Wow, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 lagi, silakan anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu masalah yang kami angkat adalah mengapa beriman kepada hari akhir itu penting, dan solusi yang kami dapat 1, karena termasuk rukun iman yang kelima. Yang kedua, agar kita selalu ingat untuk selalu berperilaku terpuji. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, wow. Silakan. Ini Bu. Oke, yuk kita tahu nggak tepuk semangat anak-anak ibu semua? Tahu. Oke, yuk tepuk semangat. Semangat.
Oke, langkah selanjutnya kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang anak-anak ibu tadi sampaikan. Tadi kelompoknya Randy menyampaikan solusinya apa tadi, Nak? Solusinya apa tadi? Kita harus sadar bahwa setiap manusia akan binasa saat hari kiamat tiba. Maka dari itu kita harus selalu bersikap baik kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, dari pemecahan masalah dari kelompok 1, ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika saat hari kiamat datang, apa yang terjadi, Nak, dengan kita? Semua kita akan binasa. Nah, sebelum kita binasa dikenakan hari kiamat, apa yang harus kita lakukan, Nak? Harus berperilaku terpuji. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Namun sebelum selesai, anak-anak ibu nanti akan melakukan asesmen sumatif, yaitu asesmen di akhir pelajaran. Ya, sama seperti tadi yang kita lakukan. Ya, anak-anak ibu semua paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan penutup kita. Ya, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Di antara anak-anak ibu nih, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oh, Tina, luar biasa. Silakan, Tina. Apa kesimpulan pembelajaran materi kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir, Tina? Tentang adanya kiamat. Iya. Itu kiamat sutra dan kiamat sutra. Kiamat sutra adalah kiamat besar. Dan kiamat sutra adalah kiamat kecil. Iya, tepuk tangan dulu buat Tina. Iya. Pintar sekali ya. Oke, terima kasih. Pintar sekali Tina. Jadi kiamat itu adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kiamat terbagi menjadi yang pertama, yang kedua. Nah, setelah kita belajar tadi, kira-kira pembelajaran bermakna apa nih yang anak-anak dapati? Siapa nih yang mau menyampaikan? Oke, Sasa silakan. Kita harus mempersiapkan diri sebelum hari kiamat datang dengan cara rajin beribadah dan berperilaku terpuji. Iya, jadi pembelajaran bermaknanya adalah ya sebelum hari kiamat datang, tadi Sasa sampaikan kita harus mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk berperilaku terpuji. Oke. Nah, tindak lanjut pembelajaran kita. Siapa nih yang mau menyampaikan? Oke, Randy. Belajar dengan cara game interaktif ini lagi, Bu. Oh, jadi anak-anak ibu senang nih belajar dengan game interaktif ini? Senang. Oke, berarti minggu depan kita lanjutkan lagi. Nah, untuk materi selanjutnya, Nak, di minggu depan kita membahas tentang bagaimana anak-anak ibu mengajak orang lain untuk berperilaku terpuji sebagai implikasi anak-anak ibu itu meneladani beriman kepada hari akhir. Minggu depan kita akan melakukan proyek membuat poster. Nah, jadi tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ayo kita baca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, mudah-mudahan kita minggu depan sehat dan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.